Nah, teman, di last update kita ya, kalian pasti masih ingat lah ya, di Telegram ini kalau nggak salah, di tanggal 19 Juni ini ya, 19 Juni, kita udah sempat bilang ya, midterm target kita tidak berubah ya, 61 sampai 60 ribu ya. Jadi yang terakhir kan sebenarnya ada falling wedge di sini ya, tetapi kali ini falling wedge-nya fail teman ya. Memang ada chance ya untuk dia harusnya breakout dulu gitu ya, breakout di sini, rebound dulu baru turun lagi ya. Itu kan sebenarnya plan kita gitu ya. Jadi jangka pendek kita rebound dari falling wedge ini, tetapi untuk jangka midtermnya kita kembali turun gitu. Tetapi ternyata kita benar-benar nggak dikasih nafas teman ya, benar-benar langsung dibikin breakdown di sini ya. Makanya kenapa gue bilang juga ini falling wedge itu juga chance-nya itu 3 kali tuh ya paling sekali aja gitu ya, bahwa falling wedge itu bisa gagal teman ya. Jadi ya rata-rata ya 60% tuh biasanya sih kita dibikin rebound dulu dari falling wedge teman ya. Tetapi ada beberapa kasus gitu ya, 30%, 40% ya probabilitas ya, bahwa ternyata dari falling wedge ini kita malah langsung breakdown keras teman ya. Dan itulah yang terjadi ya, dan kita memang juga udah expect bahwa target midterm kita itu 61 sampai 60 ribu. Jadi kalau misalnya kalian memang mau join VIP group ini ya, ini gratis ya, kalian bisa manfaatin untuk beberapa call kita. Sejauh ini sih call-call kita cukup oke teman ya, dari pas Bitcoin ada di pucuk teman-teman 72.000, kita juga udah call buat area downside lebih lanjut pada Bitcoin sampai ke 60.000 saat ini ya. Jadi target kita juga udah terpenuhi 6160, Bitcoin bahkan sempat sampai ke 58 sekian gitu. Jadi syarat join VIP group ini gimana? Kalian tinggal daftar BingX saja ya, menggunakan referral gua di sini ya, atau menggunakan linknya ada di deskripsi. Kalian bisa tinggal ke bagian copy trade ini dan kalian bisa copy salah satu trader yang ada di conservative trader ini ya. Jadi ini adalah persyaratan utama ya untuk coba-cobain fiturnya BingX. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah memenuhi persyaratan ya, kalian bisa tinggal DM admin aja untuk dimasukkan ke dalam VIP group ini. Jadi lumayan juga ya call-call kita, dan kita ada update juga ya, ini latest update. Ini per kemarin ya, tanggal 29 Juni. Ini kita akan bahas lah di video kali ini ya, apa yang terjadi setelah call terakhir teman-teman. Call terakhir 61 sampai 60 ribu udah terpenuhi, lalu saat ini apakah kira-kira level 60 ribu ini adalah bottom atau belum teman-teman, atau Bitcoin saat ini sudah, contohnya ya, sudah higher low seperti ini dan harusnya kita sudah naik dan menuju ke new bull run, atau kemungkinan ini menurut gua hanyalah sekedar bull trap dan kita menuju ke level 50 ribu. Ini adalah target yang kita bicarakan dari bulan Maret atau bulan April gitu ya, 50k ini teman-teman ya. Nah, mungkin ada yang berpikir, oke, ini udah bottom ya, Bitcoin udah hit kembali ke 60 ribu, kita adalah di dalam status yang namanya higher low seperti ini ya teman-teman. Jadi supportnya semakin lama semakin tinggi, harusnya kita kembali naik lagi, retesting 70 ribu lagi, mungkin koreksi sedikit and then breakout dan menuju ke 76 ribu ke 80 ribu gitu ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, tetapi di sini gue akan membahas teman-teman kenapa kecenderungannya sih nggak ke arah yang sana teman-teman, nggak ke arah bullish seperti itu gitu ya, tetapi kenapa kecenderungannya ya kalian bisa lihat gitu ya, ini hanya menjadi area rebound dari ABC correction daripada Elliott Wave, dan target C-nya ini ada di sekitar 50 ribu gitu ya. Nah, yang pertama adalah dengan adanya breakdown teman-teman ya daripada falling wedge ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya, kita sempat membahas mengenai area 64 ribu untuk Bitcoin, dan kalau misalkan ini kena flush out ya, ini kena flush out ke bawah, ini menurut gue chance untuk menuju ke level 50 ribu ini akan menjadi sedikit lebih besar lagi teman-teman ya. Jadi mungkin probability-nya udah bisa jadi 60% lagi teman-teman. Dan ini akan terconfirm ke 70% once teman-teman ya higher low ini break teman-teman ya. Jadi momen dimana kita break di bawah level 59.000 untuk Bitcoin, menurut kita chance ke level 50k ini akan meningkat lagi menjadi 70% gitu ya. Nah, kenapa saat ini menurut gue probability untuk Bitcoin lanjut turun itu ada di sekitar 60% teman-teman ya, bukan malah dari sini ini adalah support dan kita naik dan menuju ke new all time high. Kenapa itu menurut gue kecenderungannya lebih sedikit ya, lebih kecil gitu. Nah, alasan yang pertama adalah teman-teman ya, higher low ini ya, support yang semakin lama semakin tinggi ini tidak didukung dengan resisten yang semakin lama semakin tinggi juga. Itu yang pertama teman-teman ya. Itu adalah salah satu key teman-teman ya. Kalau misalkan kalian lihat, oke, resistennya makin lama makin tinggi nih, terus supportnya makin lama makin tinggi nih. Nah, itu meningkatkan chance untuk kita breakout teman-teman ya. Tetapi ini resistennya apa? Resistennya ya kalian bisa lihat nih, lingkaran hijaunya di atas nih ya, atau kalian bisa lihat ini kotak yang kita arsir berwarna kuning ini resistennya cenderung sama teman-teman ya, atau bahkan lebih rendah sedikit gitu ya. Kita anggap aja resistennya ini cenderung sama,
temboknya di 72.000 kuat banget ya, nggak pernah mencetak new high sama sekali. Itu menurut gua salah satu ciri-ciri ya, kayaknya 72K ini tuh belum bisa kita tembus gitu ya. Mungkin ada demand yang jauh di bawah 60K teman-teman ya, yaitu mungkin 50K atau mungkin the very worst case itu di level 40K, baru dari sana Bitcoin bisa dibikin bener-bener new bull run terjadi kembali gitu ya. Mungkin ada demand-demand di lower level yang belum terpenuhi sehingga Bitcoin nggak bisa nembus di atas level 72.000 ini. Nah, mungkin kalian butuh contoh gitu ya, kita bisa aja teman-teman kasih contoh apa yang sudah terjadi pada masa-masa lalu. Nah, let's say contohnya aja yang satu ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini contohnya bull run yang terjadi ketika Bitcoin ada di level 34.000 di sini ya, 34 ribuan lah ya. Ini kan new breakout di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini adalah salah satu key teman-teman yang menurut gua kalian juga bisa belajar dari sini. Dimana di sini kalian melihat support yang semakin lama semakin tinggi, tetapi resistennya ini semakin lama juga semakin tinggi. Jadi kita nggak nge-stuck di level yang sama teman-teman ya. Yang level yang sama kan di 35.000 nih ya. Tapi kita break new highs teman di sini ya. Correction, break new highs lagi di sini, correction lagi, and then ujung-ujungnya kita berhasil breakout ke atas ke level 44.000 teman ya. Jadi itu adalah salah satu key penting di mana kita harus ngelihat ada namanya higher high teman ya pada area resisten gitu ya. Kita mencetak new ATH, koreksi, new ATH lagi koreksi, ujung-ujungnya bakalan terjadi real breakout. Tetapi kalau misalkan dengan ya resisten yang kurang lebih sama teman ya, misalkan let's say yang terjadi di tanggal 20 Juni tahun lalu di sini, ini resistennya kan kurang lebih sama lah teman ya, kita pukul rata aja kurang lebih sama. Nah, kalian bisa lihat apa yang terjadi meskipun adanya higher low, ujung-ujungnya apa teman ya? Ujung-ujungnya ini ke break di sini ya, higher low-nya ya. Habis ke break ke level 29.000, kena adam lagi ke level 25.000 gitu ya. Terus yang ini juga kalian bisa lihat ya, resisten kurang lebih sama di sini ya. Ini mungkin ada yang bilang ini adalah higher low dan harusnya dari level 28.000 kita naik ke atas, tetapi nyatanya kita malah breakdown daripada higher low ini teman-teman ya. Karena apa? Karena previously kalian bisa lihat ini kurang lebih resistennya sama, kita tidak mencetak new all time high. Jadi rumusnya adalah ketika kita tidak mencetak new all time high teman-teman ya, maka kalau kalian ngelihat terjadinya higher low seperti ini malah cenderung ini bukan menjadi sebuah indikasi bullish gitu untuk Bitcoin ya. Ya sekedar kita mencetak higher low aja gitu ya. And then once ini higher low break, udah gitu ya, Bitcoin akan menuju ke level 50.000. Dan kalau misalnya kalian tanya-tanya kenapa areanya ada di level 50.000, teman-teman, ini adalah area yang udah kita berulang kali teman-teman dari bulan Maret, bulan April gitu ya. Dan bahkan chance ini tuh sempat berkurang gitu ya, pas Bitcoin udah bisa retesting kembali ke 70.000, kita bilang bahwa chance buat ke 50K ini berkurang. Tapi dengan adanya another correction pada Bitcoin, chance ini kembali naik lagi gitu ya, menjadi 60% lagi gitu. Nah, kenapa target area adalah di sekitaran 50 ke awal teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mengerti tentang ABC corrective pattern ya pada Elliott Wave ya. Jadi ini kan kita udah ngejalanin sekitar 5 wave teman-teman di sini ya. Wave kan-nya udah sekitar 5 wave di sini. Ini udah sempat kita bahas dari bulan Maret atau April gitu ya. Intinya kita udah menghitung ada 5 wave. Jadi setelah 5 wave ini yang terjadi adalah ABC correction pattern teman-teman ya. Lalu setelah ABC kita akan lanjut bullish lagi dan menuju new all time high lagi. Nah, jadi untuk target ABC ini sebenarnya kenapa di area 50 sekian, teman-teman, kalau misalnya kalian tahu mengenai koreksi ABC ini, koreksi A, teman-teman, koreksi A ini bisa dianggap ini dari 70.000 ke 60.000 ini. Dan biasanya A dan C ini kurang lebih panjangnya itu sama, teman-teman. Jadi sampai ke level 58 sampai 60.000 di sini kan kita ada sedikit rebound balik ke level 62.000, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu ya, area rebound dari koreksi ABC Elliott Wave ini minimal adalah 0.5 teman ya, atau ya di sini kita anggap aja lah di sekitaran 382. Nah, kalian bisa lihat 382 ini align di level 63.700 gitu. Nah, tapi ya biasanya sih sampai ke 0.5 gitu ya, sampai ke 0.61.8 teman ya, 618 ya. Cuman ya menurut gua kalau misalkan Bitcoin bisa balik di atas 66.000 ya, di atas dari Fibo 618 ini, menurut gue chance bullish itu kembali meningkat lagi teman-teman ya. Nah, tapi kan nyatanya kan sejauh ini kita masih jauh dari area 66.000 gitu ya. Jadi kita anggap aja level minimal yaitu 63.700 di sini ya. Untuk Bitcoin rebound ya, makanya kita tembak ini area rebound pada korektif ya. Rebound area B ini ada di sekitaran 0.382 minim teman-teman ya. Tapi biasanya sih sampai ke 0,5 yaitu 65.000 ya. Jadi inilah yang kita bahas di kemarin teman-teman, yaitu area rebound kita 63 sampai 64.000 ini
ini masih cukup memungkinkan asalkan Bitcoin tidak break new low teman-teman ya. Kalau misalkan break new low ya kemungkinan area rebound yang kita bicarakan ini chance akan berkurang kembali dan risk ke level 50k ini akan makin meningkat lagi ke 70% probability. Lalu target saya kenapa level 50k gitu ya? Kenapa level 50.000? Ya simple banget teman-teman ya. Untuk koreksi ABC pattern ini bisa terpenuhi ya, untuk mengukur target sih ini kalau misalnya kalian belajar ya mengenai korektif pattern ABC-nya, ini kita ukur 58k sebagai support ya, tadi agak kebalik, dan 72.000 sebagai resisten. Nah, kita akan ketemu ya teman-teman ya bahwa untuk mengukur target sih ini adalah 1618 dari target A teman-teman ya, dan itu align di level 50.300 gitu teman-teman ya, 50.300 atau 51.000 gitu ya. Itu sebabnya kenapa kita bilang target C-nya ada di sekitaran 50.000 awal teman-teman ya. Karena ya kalau misalnya kalian belajar mengenai Elliott Wave Corrective Pattern ini, pasti kalian tahu juga untuk mengukur target C ini adalah 1618 dari target A-nya teman-teman. Makanya kita ukur supportnya di sini dan resistennya di 72.000 gitu ya. Jadi untuk menyimpulkan ya, meskipun kalian ngelihat higher low seperti ini ya, sekali lagi ya udah berulang kali kita ketemuin ya bahwa higher low dengan resisten yang kurang lebih sama persis itu biasanya dia malah cenderung akan break higher low tersebut dan menuju ke new low, dan itu adalah potensial target kita gitu, yaitu di level 50.000 awal teman-teman. Dan kita akan melihat bahwasanya ini akan play out atau enggak. Pasti bisa meleset juga analisa kita, sekali lagi ya, kita bukan dukun yang bisa memprediksi pasti 100% Bitcoin akan kemana. Tetapi teman-teman ya, kalau misalkan Bitcoin bisa rebound ya, bisa take back area 66.000 lagi sampai 67.000 lagi teman-teman, ini menurut gua chance bullish teman-teman ya akan berubah lagi gitu ya. Jadi ya kita sesuaiin aja gitu ya dengan apa yang akan dilakukan oleh si Bitcoin ini gitu ya. Balik ke 66.000 maka chance bullish akan kembali menjadi 60% lagi ya. Sementara breakdown di bawah higher low ini bahkan chance bearish-nya bisa menjadi 70% gitu ya. Saat ini aja untuk Bitcoin lanjut turun dan menuju target 50k-nya aja ini udah sekitar 60% gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita sampai breakdown dari line yang berwarna ungu ini. Nah, paling itu aja kurang lebih teman-teman ya apa yang pengen gue bahas di video kali ini, dan semoga insight ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian bisa share ke teman-teman kalian ya. Itu sih dari sudut pandang gue pribadi gitu teman-teman ya. Dan seperti biasa sampai jumpa di next video.